A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa kembali berbagi bersama teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang pernikahan. Bahagia dalam pernikahan. Teman-teman sekalian, menarik sekali dalam sebuah diskusi ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada saya tentang bagaimana caranya kita menyikapi pasangan yang dalam tanda petik keras kepala. Gitu ya. Kita sudah berusaha, Bu, untuk berubah dan mengikuti kemauan pasangan kita. Namun pasangan masih saja menganggap atau merasa kita belum melakukan perbaikan sama sekali. Bapak Ibu sekalian, tentunya teman-teman sekalian ketika kita mendapati pasangan kita menuntut kita atau berharap sesuatu terhadap kita, itu adalah sebuah hal yang wajar sekali begitu ya. Ketika kita memiliki harapan bahwa pasangan kita bisa menjadi sosok yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tidak hanya pasangan kita yang menginginkan kita memperbaiki diri, tetapi tentu saja kita juga menginginkan hal yang sama dilakukan oleh pasangan kita. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, kita tidak mampu dan tidak bisa mengubah pasangan kita meskipun kita menginginkan hal itu terjadi. Ya, kenapa? Karena perubahan itu bukan dalam kekuasaan kita, begitu ya. Nah, yang mampu mengubah pasangan kita tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering sekali banyak pasangan-pasangan yang merasa kecewa. Kok pasangan saya nggak berubah-berubah sih? Saya sudah nasihati, Bu, saya sudah beri teguran, saya sudah ingatkan, tapi kok pasangan saya belum juga berubah ya? Gitu. Saya kecewa deh, gitu ya. Nah, kekecewaan sebenarnya adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah saja tempat untuk berharap. Ya, hanya kepada Allah saja tempat kita untuk berharap. Maka tak heran teman-teman sekalian ketika kita menjatuhkan harapan kita kepada pasangan, tentu saja kita harus siap-siap untuk kecewa. Kenapa? Karena pasangan kita juga manusia biasa yang sama dengan kita, punya keterbatasan. Ya, sehingga ketika kita menempatkan harapan kita pada dia, namun beliaunya belum mampu untuk memenuhi harapan kita, maka kita bisa kecewa. Maka jangan sampai kita salah menempatkan harapan kita. Lantas, Bu, apa nggak boleh berharap ke pasangan kita? Tentu saja boleh gitu ya, bahkan harus memiliki harapan yang setinggi-tingginya, memiliki impian yang setinggi-tingginya. Namun jangan salah menempatkan harapan. Lantas harapan kita kepada pasangan ditempatkan di mana? Begitu ya. Nah, tempatkanlah harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Caranya bagaimana? Nah, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ingin pasangan saya bisa lebih pengertian. Ya Allah, saya ingin pasangan saya lebih memahami saya. Ya Allah, saya ingin pasangan saya bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan bisa menghargai saya. Nah, tempatkan harapan dan impian kita kepada pasangan kita kepada Allah. Termasuk untuk hal-hal sepele. Misalnya, ya Allah, saya pengen deh di momen spesial saya, pasangan saya memberikan saya hadiah, gitu ya. Nah, jangan mengandungkan harapan kita kepadanya, tapi lupa melibatkan Allah. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang jadi mudah kecewa. Ya, jadi selalu ingat untuk menyertakan dan melibatkan Allah dalam setiap harapan kita. Ya, sampaikan kepada Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan pasangan kita untuk mewujudkan apa-apa yang kita harapkan. Ya, maka seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kekecewaan sebenarnya adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah saja tempat untuk berharap. Ya, jadi boleh berharap setinggi-tingginya, namun ingat, tempatkan harapan itu pada tempat yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi salah satu tips untuk membuat kita bisa bahagia dalam pernikahan. Sehingga ketika kita menempatkan harapan kita pada tempat yang benar, insya Allah rasa kecewa, rasa marah, rasa kesal kita tidak lagi mendominasi diri. Kenapa? Karena
Kalau misalnya Allah mewujudkan harapan kita lewat pasangan, kita akan semakin bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kemudahan ini, terwujudnya impian dan harapan saya ini sesungguhnya adalah atas rahmat, atas pertolongan, atas nikmat darimu, maka saya bersyukur kepadanya. Sebaliknya ketika kenyataannya ternyata pasangan kita belum memenuhi harapan kita, belum mewujudkan apa yang kita inginkan, kita nggak kecewa-kecewa banget gitu loh. Kenapa? Karena kita tadi sudah menempatkan di tempat yang benar gitu. Artinya kalau Allah belum mewujudkan itu, berarti menurut Allah belum saatnya, atau menurut Allah kamu harus lebih bersabar dulu gitu, sehingga kita nggak kecewa, kita lebih legowo, kita lebih ridho, kita lebih menerima. Kenapa? Karena kita sudah menempatkannya pada yang benar. Jadi kalau Allah belum menghendaki itu terjadi, maka tentu kita bisa lebih bersabar, bisa lebih menerima kondisi itu dengan lapang dada, tidak kecewa-kecewa banget lagi. Nah, begitulah keuntungannya ketika kita bisa menempatkan harapan kita pada tempat yang benar. Kita jadi tidak kecewa, dan kalau itu belum terwujud, dan kita jadi bersyukur kalau itu terwujud. Kenapa? Karena semuanya atas kehendak Allah. Nah, teman-teman sekalian, mengapa ini menjadi penting? Karena ini diperkuat lagi oleh pernyataan Pak Jack Canfield dalam bukunya The Success Principle, yang mengatakan bahwa kita bertanggung jawab 100% atas hasil yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Jadi misalnya kalau kita saat ini merasa kok pernikahan saya nggak bahagia ya, kok pernikahan saya belum bahagia ya, kok hubungan saya dengan pasangan kurang harmonis ya. Nah, sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita 100%. Nah, kalau kita memahami bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini adalah tanggung jawab kita sendiri, maka kita tidak lagi menyalahkan pasangan kita tentang perasaan kita. Kita tidak lagi menyalahkan, saya ini jadi kesel, kecewa, jadi nggak bahagia itu karena kamu. Karena kamu udah diingatkan masih aja mengulang-ulang hal yang sama. No, kita tidak lagi berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menyadari bahwa apapun perasaan yang saat ini kita rasakan itu adalah buah dari pikiran kita sendiri, buah dari perasaan yang kita kembang-kembangkan sendiri, buah dari perilaku dan cara kita merespon pasangan kita selama ini. Jadi kalau kita ingin pasangan kita berubah, bisa sesuai dengan harapan kita, maka yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita. Ya, diri kita sendiri. Apa yang diubah? Cara kita berpikir tentang dia, cara kita menilai pasangan kita, mindset yang kita miliki tentang dia. Jadi kalau pikiran kita belum kita ubah, maka kita akan melihatnya sama aja gitu ya, padahal dia sudah berubah, tapi karena di pikiran kita kamu tuh nggak berubah-berubah ya. Ya, jadi kita sulit melihat sisi baik dirinya. Maka terlebih dahulu kita sugesti dan ubah dulu nih mindset dan cara pandang serta penilaian kita kepada pasangan. Ya, walaupun itu belum terjadi gitu ya. Misalnya kita ingin pasangan kita lebih perhatian gitu ya, pagi hari, sore hari, SMS gitu meskipun di kantor gitu, WA atau menyapa. Nah, itu harus kita ubah dulu. Oh, pasangan saya adalah pasangan yang perhatian, pasangan yang penuh kasih sayang. Nah, itu kemudian disesuaikan setelah pikirannya dikondisikan. Kemudian yang kedua adalah perasaannya juga dikondisikan. Nah, jadi kalau misalnya masih ada ganjalan-ganjalan di perasaan kita, oh saya kesel sama pasangan saya, oh saya marah karena pasangan saya pernah melakukan kesalahan, oh saya sakit hati karena pasangan saya pernah berkata kasar kepada saya. Nah, perasaan-perasaan ini juga perlu didamaikan dulu gitu ya, supaya sinkron, selaras antara pikiran dan perasaan. Kan nggak mungkin ya ketika kita bilang oh pasangan saya itu adalah pasangan yang baik hati, yang perhatian, yang penyayang gitu ya, sementara perasaan kita masih ragu gitu. Nggak mungkin deh pasangan saya begitu gitu ya, nggak mungkin deh pasangan saya berubah, wong dia keras kepala banget. Nah, nggak sinkron gitu ya. Nah, sehingga supaya hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih optimal, maka ini harus sinkron, harus selaras antara pikiran dan perasaan. Maka supaya selaras bagaimana? Yang negatif-negatif tadi, perasaan-perasaan kesel, marah, sakit hati yang pernah kita rasakan itu kita damaikan dulu. Ya, caranya bagaimana Bu Sukma? Dengan cara kita melakukan pemaafan. Kita maafin dengan sadar pasangan kita, ya.
lakukan proses pemaafan secara sadar. Ya Allah, saya maafkan pasangan saya atas apapun kesalahan yang pernah dia lakukan kepada saya di masa lalu. Saya terima dia apa adanya. Saya pasrahkan padamu perubahan baik pada dirinya dan hubungan kami. Nah, gitu ya. Jadi perasaannya juga didamaikan, memaafkan dengan cara memaafkan. Nah, setelah pikiran dan perasaan kita damaikan, kita luruskan, maka selanjutnya yang ketiga adalah mengubah respon kita. Ya, mengubah respon kita. Kalau kita ingin hasilnya berubah, hasilnya berbeda, maka cara kita dalam merespon pasangan kita, cara kita berperilaku juga harus diperbaiki. Gak boleh sama. Kalau sama ya hasilnya sama gitu ya. Misalnya kalau pasangan kita nggak WA kita ketika jam kerja, nah kita responnya ya udah cuekin aja gitu. Kalau dia nggak nyapa, saya nggak nyapa. Ya nggak akan ada perubahan kalau caranya masih sama aja gitu ya. Nah, maka supaya caranya berubah bagaimana? Nah, kita mulai dari diri kita, menyapa pasangan di jam kerja, di jam istirahat, jam makan siang. Ayah udah makan belum? Makan apa siang ini? Gitu ya. Mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, dan kalau bisa dilakukan secara rutin gitu ya. Jadi kita punya jam rutin untuk menyapa pasangan saat jam kerja. Misalnya jam 12. Sudah sholat zuhur belum? Gitu ya. Makan apa siang ini? Setiap hari jam 12. Sehingga apa? Sehingga menjadi habit gitu ya. Dan ketika kita misalnya pada jam tersebut lupa misalnya ya, atau ada kesibukan lain sehingga kita tidak menyapa, pasangan kita itu akan kayak kecarian gitu, mana ya istriku, mana ya pasanganku kok siang ini belum menyapa, begitu ya. Nah, sehingga dia pun menyapa balik. Begitu. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kenapa begitu teman-teman? Karena cinta sesungguhnya adalah memberi. Ya, ada sebuah kutipan gitu ya, saya pernah baca yang mengatakan bahwa jika kamu ingin pernikahanmu itu long, panjang dan bahagia, maka jangan jadikan pasanganmu itu tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi jadikanlah pasanganmu itu sebagai tempat untuk kamu memberi cinta, memberi kebahagiaan. Nah, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena memberi kendalinya ada dalam diri kita, sedangkan mendapat kendalinya bukan pada diri kita. Kita nggak bisa tuh atur-atur gitu ya, even kita udah ingatkan, kasih tahu, nggak bisa ya, karena yang menggerakkan hati setiap orang itu ada penguasanya sendiri, bukan kita ya. Itu tadi ya, di awal tidak menempatkan harapan pada pasangan, tapi tempatkan pada yang maha kuasa. Nah, demikian teman-teman sekalian, diskusi sharing pernikahan pada kesempatan kali ini ya, tentang bahagia dalam pernikahan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ingat, ketika apa yang di dalam sudah kita ubah ya, maka yang di luar akan ikut mengikuti. Jadi kalau pikiran, perasaan, dan cara kita merespon sudah kita sesuaikan, sudah kita buat selaras, maka insya Allah pasangan kita, pernikahan kita juga akan semakin bahagia, semakin rukun, semakin harmonis. Teman-teman sekalian, bila membutuhkan konseling pernikahan, kami membuka layanan konseling pernikahan baik secara online maupun offline. Teman-teman nanti bisa baca di deskripsi untuk melakukan proses pendaftarannya. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk membuat pernikahan kita menjadi lebih harmonis dan bahagia lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.